Film kita hari ini dimulai dengan Vincent yang sedang berada di penjara. Dia berolahraga di dalam sel untuk memperkuat dirinya dan menjadi raja di antara para tahanan lainnya. Untuk memahami kisah ini, kita kembali ke masa lalu, di mana terjadi kejar-kejaran antara Vincent dan seorang pria bersenjata setelah perampokan terakhir mereka. Saat itu, teman Vincent, Ted, mencoba menembak pria tersebut, meskipun Vincent melarangnya. Ted bersikeras sampai akhirnya dia terkena tembakan. Vincent, yang marah melihat temannya terluka, memutuskan untuk membalas dendam. Dia terus mengejar pria itu hingga mereka keluar dari mobil masing-masing dan terlibat baku tembak. Sayangnya, Vincent juga terkena tembakan dari pria tersebut. Ketika pria itu mendekati Vincent, berpikir bahwa dia sudah tak berdaya, Vincent berhasil melawan balik dan menembaknya. Pria itu terjatuh, dan suara sirine polisi mulai terdengar. Sebelum tewas, pria itu menunjukkan kartu identitasnya, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang polisi rahasia. Vincent terkejut mengetahui hal ini, tetapi tak lama kemudian, dia ditangkap oleh polisi. Kembali ke masa kini, kita melihat Vincent berolahraga di dalam sel. Di sisi lain, ayahnya, Alex, menerima panggilan dari temannya, Kirk, yang memberitahunya bahwa mereka akhirnya menemukan Vincent. Alex juga mengetahui bahwa anaknya terlibat dalam sebuah geng perampok properti, dan telah ditangkap dengan nama samaran Victor. Selain itu, polisi mencoba menuduh Vincent atas pembunuhan seorang polisi rahasia. Alex kemudian pergi mengunjungi Vincent di penjara. Setelah menjalani pemeriksaan ketat, termasuk harus meninggalkan semua barangnya, Alex bertemu dengan Vincent. Dari percakapan mereka, terlihat bahwa hubungan mereka tidak baik. Vincent terkejut bagaimana ayahnya bisa menemukannya dan menebak bahwa Kirk adalah orang yang memberitahu ayahnya. Alex mengatakan bahwa dia hanya ingin Vincent baik-baik saja dan bertanya tentang kondisinya di penjara. Vincent mengingat kejadian saat dia pertama kali tiba di penjara, termasuk insiden dengan seorang tahanan besar yang mencoba menggertaknya, tetapi Vincent berhasil melawannya. Kemudian, Alex bertanya tentang polisi rahasia yang terbunuh dan meminta Vincent untuk mengatakan yang sebenarnya agar dia bisa membantunya. Vincent menjelaskan bahwa dia dan temannya sedang melarikan diri dari seseorang yang mengejar mereka dan tidak tahu bahwa orang itu adalah seorang polisi rahasia. Alex memotongnya dan bertanya, "Jadi, kamu benar-benar membunuh polisi itu?" Vincent menjawab dengan nada sinis, "Misalnya saja aku melakukannya, pembunuhan bukan hal baru bagimu, kan?" Alex merespons dengan mengatakan bahwa itu adalah pekerjaannya untuk memastikan Vincent memiliki makanan. Dia mengakui bahwa dia tidak selalu ada untuk Vincent, tetapi dia melakukannya karena kebutuhan. Vincent, yang marah, menyalahkan ayahnya atas situasinya sekarang, mengatakan bahwa Alex selalu sibuk dan tidak pernah ada untuknya. "Acara kelulusanku, kamu tidak datang bersamaku, dan tentu saja aku tidak akan pernah melupakan ibuku yang dulu berharap bisa melihatmu walau hanya sekali saja di ranjang kematiannya. Saat itu aku tidak punya pilihan lain selain berbohong kepadanya, mengatakan bahwa kamu sedang dalam perjalanan. Tapi pada akhirnya, dia meninggal dengan perasaan hancur sambil memegang tanganku." Alex tidak bisa berkata apa-apa kepada Finch selain, "Aku minta maaf." Finch menjadi marah, menyuruh Alex pergi, dan tidak pernah kembali lagi. Setelah itu, cerita beralih ke seorang narapidana lain bernama Max. Dia sedang bersama tim dari para petugas dan seorang pengawas sosial, karena Max telah mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Begitu dia melihat seorang petugas, Max berbicara dengan nada sombong dan berkata, "Bagaimana kabar luka yang aku buat untukmu?" Petugas itu menjawab, "Bagaimana kabar sesi kejut listrikmu?" Max tertawa sinis dan tidak menjawab. Kemudian, pengawas sosial meminta mereka untuk memulai diskusi. Salah satu anggota tim menyatakan bahwa alasan Max di penjara adalah karena dia meledakkan 4 bom. Max membalas dengan nada mengejek, "Itu sebenarnya ada 15 bom, tapi ya, untunglah polisi hanya mengakui 4 saja." Petugas itu melanjutkan, "Kamu terlibat dalam 4 perkelahian di penjara dan membunuh 3 orang. Max menjawab dengan enteng, "Yah, mereka pantas mendapatkannya." Petugas itu lalu bertanya, "Kenapa kami harus melepaskanmu?" Max menjawab, "Karena aku lebih berbahaya saat di dalam penjara dibandingkan di luar." Cerita beralih ke sekelompok teroris dengan pemimpin mereka, Locke, yang tampaknya sedang merencanakan sesuatu yang besar. Kembali ke ruang rapat, semua anggota tim sepakat bahwa Max harus tetap berada di penjara. Max berkata, "Apa yang kalian lakukan ini bodoh, karena selama aku di dalam penjara, kalian tidak akan tahu bencana besar apa yang akan terjadi di luar." Max menatap petugas yang menangkapnya dan berkata, "Aku minta maaf karena kamu menghabiskan hidupmu hanya untuk mencariku, sampai-sampai istrimu dan anak-anakmu meninggalkanmu." Terlihat jelas bahwa Max sedang mengulur waktu menunggu sesuatu. Dia melanjutkan, "Jangan lupa beritahu aku, bagaimana kabar temanmu yang gara-gara aku harus makan lewat selang di rumah sakit." Petugas itu marah dan mendekat ingin membunuh Max, tetapi kejutan terjadi. Petugas yang berada di belakang Max ternyata ada di pihaknya. Dia menembak petugas itu hingga tewas. Dengan tenang, Max bertanya, "Jam berapa sekarang?" Anggota tim yang ketakutan menjawab, "Jam 10. Pada saat yang sama,
Alex berada di kamar mandi penjara, dan tiba-tiba terjadi ledakan besar di dalam penjara. Diketahui bahwa borgol Max sebenarnya tidak terkunci di tangannya. Max berkata kepada petugas wanita itu, "Habisi mereka, aku sudah selesai bicara dengan mereka." Petugas itu benar-benar menghabisi semua anggota tim. Finch dan rekan-rekannya di penjara menjadi terkejut. Sementara itu, Locke memasuki ruang pengawasan, menghabisi para petugas di sana, dan berbicara dengan Max melalui pengeras suara. Max berbicara kepada seluruh penghuni penjara, memperkenalkan dirinya, dan berkata, "Siapapun yang ingin kabur dari sini, silakan pergi." Pada saat yang sama, Alex terbaring di lantai akibat ledakan, sementara Max melanjutkan pembicaraannya. "Namun, yang akan tetap ada di sini dan di bawah kendaliku, semua tuntutanku kepada pemerintah akan dipenuhi." Para tahanan menjual harga diri mereka dengan situasi seperti ini dan menghancurkan apapun yang mereka hadapi di penjara. Hal terakhir yang dikatakan Max adalah bahwa semua petugas di sini dan orang-orang yang datang mengunjungi keluarga mereka akan menyerahkan ponsel mereka. Ia juga mengatakan bahwa ia membutuhkan mereka di kafetaria sampai tuntutannya terpenuhi. Ia mengancam bahwa siapapun yang mencoba menjadi pahlawan akan dia habisi. Kemudian, Max meminta petugas yang bersamanya untuk merekam dirinya agar tuntutannya bisa disebarluaskan ke semua orang. Max memulai video dengan memperkenalkan dirinya, alasan ia masuk penjara, dan meminta agar anggota gengnya yang lain dibebaskan dari penjara tempat mereka ditahan. Ia juga mengatakan bahwa ia telah membebaskan tahanan yang meminta kebebasan. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, ia akan meledakkan sisa penjara beserta semua orang di dalamnya. Ia menunjukkan mayat anggota komite yang telah dibunuh dan memberi pemerintah waktu 6 jam untuk memastikan anggota timnya berada di helikopter mereka. Alex mendengar semua itu dan berhasil keluar dari kamar mandi. Saat keluar, ia bertemu seorang pria berpakaian seperti petugas yang sebelumnya memeriksanya ketika ia datang. Dari kartu nama, Alex mengetahui pria itu bukan petugas. Ia berpura-pura tidak curiga dan mengatakan bahwa ia terluka di bahunya dan perlu ke rumah sakit. Namun tiba-tiba, penjahat itu memutuskan untuk menghabisinya. Mereka bertarung, dan Alex berhasil melumpuhkannya. Kemudian, ada panggilan di radio milik penjahat itu tentang suara tembakan yang terdengar. Tetapi Alex menjawab dengan mengatakan bahwa seseorang mencoba melarikan diri dan ia telah mengatasinya. Kemudian, kita melihat polisi mengepung tempat itu. Petugas CAS diberitahu bahwa banyak tahanan kabur setelah ledakan, tetapi semuanya telah ditangkap kembali. Kembali ke Max, ia mengenal tahanan baru, termasuk Van Sant dan temannya. Max bertanya kepada mereka mengapa mereka memilih dia daripada kebebasan. Salah satu dari mereka menjawab bahwa ia siap melakukan apa saja untuknya sebagai pemimpin. Anehnya, Max mendekati orang itu, membunuhnya, dan mengatakan kepada yang lain bahwa dari dua kata pertama orang itu sudah jelas ia hanya seorang mata-mata. Setelah itu, Max bertanya tentang gudang senjata, dan Van Sant memberitahu lokasinya. Max pun membawa orang-orangnya ke sana untuk mengambil senjata. Kembali ke Chas yang mengancam Max, tetapi Max menembakkan 2 peluru dari pistolnya dan memberitahu Chas bahwa ia telah membunuh sandera dari para tahanan. Chas menjadi tegang dan meminta lebih banyak waktu untuk memenuhi tuntutan Max. Di saat itu, Alex menelepon dan meminta berbicara dengan Chas. Ketika berbicara, Alex memberitahu Chas bahwa ia melihat semuanya tanpa diketahui Max. Ia mengatakan bahwa Max berbohong dan tidak membunuh siapapun, serta meminta mereka tidak memenuhi tuntutannya. Mereka pun mengetahui bahwa semua tahanan ada di kafetaria. Chas terkejut dan bertanya kepada Alex siapa dia, tetapi Alex tidak mau mengungkapkan identitasnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia adalah teman lama mereka. Setelah itu, Alex berjalan beberapa langkah dan menemukan 2 anak buah Max. Salah satu dari mereka masuk ke kamar mandi. Alex mengeluarkan senjatanya, mendekati salah satu dari mereka, dan melumpuhkannya. Setelah itu, ia mengambil senjatanya dan melumpuhkan yang keluar dari kamar mandi. Sementara itu, Van Sant memimpin kelompoknya menuju gudang senjata hingga mereka bertemu Luke. Luke bertanya kepada Van Sant mengapa ia tidak mengambil senjata, tetapi senjata adalah alasan aku masuk ke sini, jadi Luke berkata kepadanya, senjata juga, omong-omong, yang akan membuatmu keluar dari sini. Kemudian kita kembali ke Alex, yang di perjalanannya menemukan 2 orang lagi sedang membaca, tetapi masalahnya adalah dia hanya memiliki 1 peluru. Dia menggunakannya untuk salah satu dari mereka, sementara yang lainnya menyerangnya sebelum dia bisa menggunakan senjatanya. Namun, Alex berhasil menghabisinya dengan tangannya sendiri. Kemudian kita pindah ke Max, yang sedang berbicara dengan Chas. Begitu Chas mendengar suaranya, dia berkata, beri aku sedikit waktu. Tapi Max menembak ke udara lagi dan berkata, karena kamu, aku baru saja membunuh sandera lain. Lalu dia berkata, jangan lupa bawakan aku alat transportasi. Selanjutnya, kita kembali ke Alex, yang akhirnya sampai di gudang senjata dan melihat para narapidana yang memutuskan untuk bergabung dengan geng. Di antara mereka, ada putranya. Vincent memperhatikan keberadaan Alex, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Vincent berkata kepada mereka, aku akan pergi melakukan sesuatu. Lanjutkan saja. Pada saat itu, Alex menyiapkan granat asap.
Dia melemparkannya kepada mereka, yang membuat mereka mulai menembak secara acak. Alex mengeluarkan senjatanya untuk menghabisi mereka. Alex masuk ke dalam asap. Yang pertama datang dari belakangnya, dan setelah menghabisinya, dia beralih ke yang kedua. Setelah menyerangnya, dia juga menghabisinya. Kemudian para narapidana bersenjata lainnya tiba di tempat Max, membawa Vincent bersama mereka. Max meminta semua orang keluar agar dia bisa berbicara dengan Vincent sendirian, karena dia menyukai Vincent. Dia tahu bahwa Vincent adalah mantan petugas peledak yang pernah dikhianati oleh pemerintah. Karena itulah dia sekarang meledakkan tempat-tempat yang dihargai pemerintah. Pada saat itu, salah satu dari 3 orang yang dilemparkan granat asap oleh Alex masuk dan menceritakan kepada Max semua yang telah terjadi. Max berkata, "Karena itu, aku akan membunuh sandera lain." Dia berpura-pura membunuh seseorang. Setelah itu, Chas berbicara dengan Alex, yang sekarang tahu namanya. Alex memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya bagaimana Chas tahu namanya. Chas menjawab, "Kamu harus tahu bahwa aku ada di pihakmu." Chas berkata, "Aku sekarang yakin akan hal itu, tetapi kami membutuhkanmu keluar karena apa yang kamu lakukan telah membuat Max membunuh sejumlah sandera." Namun, Alex berkata bahwa sejak dia masuk ke tempat itu, dia belum melihat sandera manapun. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia kemudian bertanya tentang seorang narapidana bernama Vincent, apakah dia termasuk yang kabur. Chas menjawab, "Tidak, yang berarti dia masih ada di dalam." Alex memberitahu Chas bahwa dia tidak akan keluar tanpa putranya. Kemudian kita kembali ke Max, yang tampak sangat marah. Dia mengumpulkan semua anak buahnya dan berkata, "Aku yakin bahwa orang yang membunuh anak buahku bukan seorang polisi, tetapi pasti dari pasukan khusus. Karena hanya mereka yang bisa bertahan lama tanpa terdeteksi." Dia berkata kepada anak buahnya bahwa dia akan memberikan $1 juta kepada siapa saja yang bisa menangkap pelaku itu. Vincent tahu bahwa ayahnya diam saja, tetapi dia tetap bergerak bersama yang lain tanpa berbicara. Kita kembali ke Alex, yang mencari para sandera. Dia akhirnya menemukannya, tetapi mereka semua sudah mati. Dia memberitahu Chas bahwa dia menemukan semua sandera sudah tewas. Ketika Alex mematikan teleponnya, seorang pria besar muncul di hadapannya. Alex bertarung dengan seorang pria besar. Dia dipukul dengan tinju, lalu mencoba melawan menggunakan gunting kecil yang terus-menerus dia gunakan untuk menyerang pria itu. Sementara itu, pria besar tersebut mencekik Alex hingga melemparkannya ke lantai di dekat pistol. Alex mengambil pisau, bersiap untuk menyelesaikan pertarungan, tetapi pria itu berhasil menjatuhkan Alex. Namun, Alex berhasil mengambil senjatanya dan menembak pria itu lebih dulu. Sayangnya, pria itu jatuh di atas Alex, dan meski sedang sekarat, dia tetap mencoba menusukkan pisaunya ke leher Alex. Alex menahan tangannya sampai pria itu akhirnya meninggal. Kemudian, adegan beralih ke Max yang menelepon Chas dari nomor tak dikenal. Awalnya, Chas tidak menjawab, tetapi akhirnya Max mengetahui nama Alex. Setelah itu, Max bertanya kepada Chas apakah semua permintaannya sudah dilaksanakan. Chas menjawab bahwa dia tahu Max telah membunuh seluruh anggota kelompok Rain. Max mengiyakan dengan santai, menganggap itu sudah jelas. Ini membuat Chas kesal dan berkata bahwa informasi tersebut tidak datang dari informan atau polisi, tetapi dari seseorang yang jauh lebih penting. Max menyindir Chas yang terlihat sangat percaya pada orang tersebut. Chas membalas bahwa dia sangat yakin pada Alex. Kemudian, adegan beralih ke Alex yang diserang tembakan, tetapi dia terkejut mengetahui bahwa penyerangnya adalah Vincent. Alex mencoba meyakinkan Vincent untuk berhenti, tetapi Vincent mengatakan bahwa Max benar untuk melakukan semua ini karena ketidakadilan yang dia alami. Selain itu, Vincent menekankan bahwa Max memiliki prinsip, salah satunya adalah tidak melukai sandera. Alex mencoba mengingatkan Vincent tentang anaknya, tetapi Vincent tidak peduli. Alex selalu berkata bahwa dia bertarung untuk melawan ketidakadilan, tetapi dia mempertanyakan apa tujuan Vincent. Vincent membalas dengan menyebut Alex sebagai pembunuh yang telah membunuh teman-teman Max, tetapi Alex mengatakan bahwa semua anggota Rain sudah mati. Vincent tidak mempercayai Alex dan menjadi marah ketika Alex menyebut ibunya. Alex menyarankan Vincent untuk berpikir lebih bijak sebelum mati sia-sia. Vincent akhirnya mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh Alex tetapi menembak kakinya, menyuruhnya pergi jika dia masih bisa. Setelah itu, Alex terlihat di tempat persembunyian, mengeluarkan perlengkapan jahit untuk mengeluarkan peluru dari kakinya dan menghentikan perdarahan. Alex kemudian berbicara dengan Max melalui radio. Keduanya saling mengancam, dan dari percakapan itu terungkap bahwa mereka sudah saling kenal sejak lama. Alex mengungkapkan bahwa dia dulunya seorang polisi yang baik tetapi dikeluarkan dari dinas karena kesalahan pertama yang dia lakukan. Namun, dia menegaskan bahwa orang-orang tak bersalah tidak seharusnya menjadi korban. Max membalas dengan mengatakan bahwa Alex terlihat mencoba melindungi seseorang di tempat itu. Dan karena semua anggota Rain sudah mati, pasti orang itu sangat penting. Para tahanan yang bersama saya di rumah Alex sedang tegang. Alex menutup telepon dan kemudian menelepon Chas, memberitahu bahwa dia mengetahui anaknya bergabung dengan geng dan dia ingin melindunginya dari mereka. Chas memberitahu Alex bahwa mereka akan mengirim pesawat yang diminta Max,
tetapi begitu dia naik, pesawat itu akan diledakkan. Setelah itu, pasukan khusus akan tiba dalam beberapa menit dan menghabisi seluruh anak buah Max. Alex memohon pada Chas, mengatakan bahwa dia hanya butuh waktu beberapa menit untuk menyelamatkan anaknya. Alex tiba di tempat di mana polisi yang bekerja sama dengan Max berada. Namun, dia hanya memiliki pistol biasa. Meski begitu, dia tidak menyerah dan mulai menembak. Tembakan ke arah Alex sangat deras, tetapi dia berhasil menyingkirkan satu orang. Kemudian muncul orang kedua. Alex bersembunyi dan berpura-pura terluka. Saat orang kedua mendekat, Alex menghabisinya. Alex kesulitan berjalan, tetapi dia tetap bertahan. Sebelum dia sempat bernapas, muncul orang ketiga. Namun, Alex juga berhasil menghabisinya seperti sebelumnya. Yang aneh, Luke, anak buah Max, melihat semuanya dan tertawa keras. Sementara itu, pasukan khusus tiba di lokasi. Luke, yang mulai kagum dengan keberanian Alex, memutuskan untuk bertarung dengannya tanpa senjata. Mereka pun saling memukul. Luke menggunakan luka Alex untuk melemahkannya, melemparkannya ke tanah, dan mulai menceritakan kisahnya. Luke berkata bahwa dia dikhianati oleh pemerintah, diculik oleh kelompok teroris, dan saat polisi datang ke markas kelompok itu, alih-alih menyelamatkannya, mereka memanfaatkannya. Satu-satunya yang membantunya adalah Max. Mendengar itu, Alex langsung bangkit dan menyerang Luke, memukulnya hingga menghabisinya. Pada saat itu, Max menerima telepon dari Chas yang mengatakan bahwa pesawat akan tiba dalam 5 menit. Max pun bergegas ke pesawat bersama Vincent. Ketika mereka sampai di atap gedung, Max mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Vincent, berkata, "Aku tahu kau di sini karena dia. Tapi aku ingin tahu, siapa dia bagimu?" Vincent menjawab, "Dia ayahku." Max lalu menyerahkan pistol kepada Vincent, berkata, "Sekarang keputusan ada di tanganmu. Kau ingin ada di pihakku atau di pihak ayahmu? Habisi aku sekarang." Max tampaknya mulai menyukai Vincent. Vincent mengambil pistol tetapi tidak bisa menembak Max. Max merasa senang dan ingin membawanya pergi. Namun, pada saat itu, Alex tiba. Max menembak Alex hingga terjatuh, membuat Vincent berlari dan memeluk ayahnya. Saat itu, Vincent akhirnya melihat Max yang sebenarnya. Sebelum pesawat tiba, Alex menembak Max, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikannya. Max tetap berhasil berpegangan pada tangga pesawat dan pergi. Alex kemudian membawa Vincent keluar dari tempat itu. Vincent akhirnya mengetahui kebenaran tentang pekerjaan ayahnya. Cerita film ini berakhir di sini.